ya, tapi tidak cukup, dirusak lagi oleh keadaan sekarang ini. Ya. Hutang kita tahu berapa? 20.000 triliun. Apalagi ada kecurangan. Dan tidak mungkin tidak ada curang, dipastikan curang. Gara-gara saya protes gini aja saya masuk penjara, saudara-saudara. Belum lagi yang berjaga di perbatasan, taruhan nyawa. Tapi nggak pernah dipikirkan. Selama Jokowi memimpin, ANS belum pernah naik gajinya. ASN nggak ada lagi kadrun kampret, nggak ada lagi cebong, nggak ada. Kita harus betul-betul ingatkan Anies, kalau nanti takdirnya juga AHY Wapres, bawa misi yang benar ini. Pengelolaannya siapa? Pengawasannya siapa? Ini masih dikuasai Freeport, masih diawasi Freeport. Jadi 51%-nya mana? Nah itulah ya, tukang ngibul ya. Jangankan itu, yang udah jelas-jelas mobil goib aja SMK nggak ada kok sekarang. Sebenarnya sih sudah jelas, karena di pengadilan di Solo tidak pernah ditampilkan ijazah aslinya. Sampai hari ini nggak ada. Kalau ini jelas terbukti ada putusannya bahwa memang itu nggak ada ijazahnya, maka sejak 2014 dia batal demi hukum sebagai presiden. Menariknya adalah 7 kali ganti presiden, gitu loh maksudnya. 78 tahun kita merdeka. Sebentar lagi ini Agustus 78. Tetapi bangsa kita terjadi degradasi. Anda tahu penghasilan sekarang rakyat Indonesia nggak sampai 22.500, nggak sampai, berarti nggak sampai $2. Kalau $1 14.000, itu jumlahnya 183 juta. Jadi 183 juta itu orang miskin, nggak bisa menghidupi seharinya itu 22.500, nggak sampai. Bukan jumlah sedikit. Anda referensi saya, Anda bisa baca Kompas tanggal 9 Desember tahun 2022. Itu nyata rakyat Indonesia. Artinya apa? Tugas pokok kepala negara yang tadi untuk mensejahterakan umum seluruh itu nggak tercapai, gagal. Sudah 7 kali ganti presiden. Dan juga sudah 78 tahun. Nah, pertanyaan seriusnya, kita mau lakukan perubahan seperti tadi Pak Pembina, Pak Ediwan menyampaikan, Pak Ketum juga. Pertanyaan seriusnya, apa yang mau dirubah? Nah, itu secara filosofis kita harus jawab. Kita ini bukan hewan, kita ini manusia yang punya akal, punya cara membanding. Karena kita berpikir, kalau hewan digiring sana oke, kesini oke, kita manusia. Bangsa Indonesia manusia. Maka tawaran gagasan saya, kalau mau arah ke perubahan dengan kategorinya harus dijaga adalah persatuan Indonesia, seperti Pak Pembina tadi katakan, perubahan tetap menjaga koridor persatuan Indonesia. Itu ke depan nih, ke depan ya. Mohon izin Pak Ketua bisa nyampaikan nanti ke Pak Anies sebagai amat, jangan Egy Sujana aja. Ini kan gagasan saja. Saya diamanahi sebagai pembina, ya saya harus membina ke arah mana perubahan itu. Sejalan juga maunya Anies, yang kita insya Allah dukung presiden, meluruskan jalan, menggelar keadilan. Itu judul pidato dia. Nah, dalam rangka meluruskan jalan, kalau perspektif Al-Quran sudah dijelaskan dalam Al-Fatihah, Ihdinas siratal, sangat jelas itu. Siapa yang jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu yang Allah beri nikmat. Siapa mereka itu? Lihatlah sejarah. Tidak ada lain kecuali para nabi dan orang-orang beriman bersamanya, tabiin ya, sampai kepada kita kaum ulama. Itulah orang-orang jalan yang lurus yang Allah beri nikmat. Lalu kita minta apa lagi? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, bukan. Jadi siapa yang bukan itu? Kalau lihat sejarah, mulai dari zamannya Habil dan Qabil, yang brengsek Habil apa Qabil? Jangan ada yang bilang Habil lagi, susah. Walaupun di sini ada teman kita Habil Marhati kan. Ya Pak Medi ya, tuh. Terus berjalan sejarah antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, siapa yang brengsek?
Musa dan Firaun siapa yang brengsek?